Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang beragam tapi tetap satu. Mata pelajaran PKN kelas 2 SD di bab 3. Baik, anak-anak, sebelum kita bahas lebih lanjut, Miss ajak kalian semua untuk ice breaking. Berikut ice breakingnya. Miss harap kalian semua mengikutinya dengan semangat ya. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tol, tol, tol. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, syuk. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, Miss mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Miss harap anak-anak Miss semua dapat berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran ini. Setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran ini, anak-anak Miss diharapkan itu yang pertama, mampu membedakan identitas diri dan teman serta menghargai perbedaan. Dan yang kedua itu, mampu menemukan persamaan dan perbedaan identitas. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi ciri fisik orang dan benda rumah. Dan yang terakhir, mampu memaknai kebinekaan dan keragaman. Baik, Miss akan menjelaskan bagian subtema yang pertama itu setiap orang memiliki identitas. Sebelum kita memasuki materi, Miss akan bertanya kepada anak-anak Miss tahu nggak apa itu identitas? Kalau anak-anak Miss nggak tahu itu apa identitas, Miss akan menjelaskan apa itu identitas. Identitas adalah ciri atau keadaan khusus seseorang. Tuhan menciptakan manusia dengan ciri masing-masing. Ciri tersebut memiliki itu fisik ataupun sifat. Ciri itulah yang membentuk identitas seseorang. Dengan mengenal identitas, seseorang dapat dibedakan dengan orang lain. Baik, Miss akan menjelaskan bagian contoh ciri fisik. Ciri fisik memiliki 4 bagian. Yang pertama, berbadan gemuk, lalu yang kedua itu berambut keriting, yang ketiga itu bermata sipit, yang terakhir ada berkulit coklat. Lalu Miss juga menjelaskan contoh ciri sifat. Ciri sifat ini juga memiliki 4 bagian juga. Yang pertama ramah, lalu yang kedua itu pendiam, ketiga rajin, dan keempat itu jujur. Baik, sebelum Miss menjelaskan materi selanjutnya, Miss membuat sebuah contoh video tentang identitas diri. Silahkan disimak ya anak-anak Miss. Namaku Edo. Umurku 7 tahun. Rumahku di Jalan Pahlawan nomor 8. Nama ayahku Yudi. Nama ibuku Dita. Nama kakakku Doni. Aku suka bersepeda. Salam kenal. Selanjutnya bagian B itu persamaan dan perbedaan identitas. Perlu kita ketahui bahwa perbedaan identitas itu ada 2. Yang pertama itu identitas personal dan identitas sosial. Identitas personal merupakan karakter tertentu yang dimiliki seseorang. Identitas personal dapat dikenali melalui ciri fisik dan sifatnya. Dari ciri fisik meliputi bentuk wajah, tinggi badan, warna kulit, dan jenis kelamin. Dari sifatnya meliputi sikap jujur, ramah, dan rajin. Sedangkan identitas sosial itu merupakan keterkaitan dalam satu kelompok yang membedakan dengan yang lain. Identitas sosial antara lain meliputi agama dan suku bangsa. Di negara kita Indonesia ini
ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Di Indonesia juga terdapat banyak suku bangsa, misalnya suku Jawa, suku Batak, suku Karo, suku Bugis, suku Dayak, suku Nias, dan masih banyak lagi. Berikut mari kita perhatikan contoh gambar tersebut. Gambar pertama ada identitas sosial suku. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa gambar tersebut menunjukkan anak-anak yang memakai pakaian adat dari daerah yang berbeda, banyak budaya, dan semuanya harus kita banggakan. Dan yang kedua, gambar identitas sosial agama yang menunjukkan orang-orang dengan agama yang berbeda. Walaupun agamanya tidak sama, mereka tetap bisa bekerja sama dan damai. Dan yang ketiga, gambar identitas personal yang menunjukkan anak-anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda seperti warna kulit, bentuk rambut, dan bentuk tubuh. Perbedaan itu tidak boleh membuat kita saling mengejek, tetapi harus saling berteman. Jadi, anak-anak MIS, walaupun kita berbeda agama, berbeda ciri fisik, dan berbeda budaya, kita tetap satu bangsa Indonesia. Karena itu, kita harus hidup rukun, saling menghormati, dan saling membantu setiap hari di sekolah maupun di rumah. Baik, materi selanjutnya yaitu C, keberagaman dalam keluarga, di mana keluarga tinggal dalam satu rumah. Dalam keluarga terdapat anggota keluarga, ada ayah, ibu, dan anak. Anggota keluarga memiliki ciri masing-masing. Anggota keluarga juga memiliki sifat beragam. Walaupun berbeda sifat, setiap anggota keluarga harus saling menghargai. Hai teman Bibu, di video kali ini kita akan mengenal anggota keluarga di rumah. Yuk ikutin Bibu. Ini adalah salah satu teman Bibu, namanya Bagas. Ini adalah Ibu Bagas. Ini adalah Ayah Bagas. Ini adalah kakak Bagas, namanya Vira. Ini adalah adik Bagas, namanya Santi. Ini adalah nenek Bagas. Ini adalah kakek Bagas. Ini adalah paman Bagas. Ini adalah bibi Bagas. Ini adalah sepupu Bagas, namanya Dido. Nah, ini adalah keluarga Bagas. Materi selanjutnya ada D, hidup rukun dalam keberagaman. Keberagaman ada di sekitar kita. Ada keberagaman fisik seperti warna kulit dan bentuk wajah. Ada keberagaman sifat seperti jujur dan pemaaf. Ada pula keberagaman sosial seperti suku, bangsa, dan budaya. Keberagaman disebut juga kebinekaan. Hidup rukun dalam keberagaman sangat menyenangkan. Semua bisa saling melengkapi dan menguatkan. Keberagaman bukan untuk dimusuhi atau dicela. Keberagaman merupakan kekuatan. Keberagaman adalah anugerah Tuhan. Dalam keberagaman bisa tercipta kerukunan. Bhinneka Tunggal Ika adalah sembolnya bangsa Indonesia. Frasa ini berasal dari zaman kuno. Artinya berbeda-beda tetap satu juga. Semboya ini tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboya ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bahasa, dan bangsa. Baik, sebelum
mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Miss membuat sebuah game kepada anak-anak Miss. Silahkan anak Miss itu menyimak dan mengerjakannya ya. Baik, jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini ialah setiap orang itu memiliki identitas berbeda-beda seperti ciri fisik maupun sifat. Identitas tersebut membedakan seseorang ini menjadi orang lain. Di Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan identitas, baik itu identitas formal ataupun identitas sosial, yaitu seperti agama dan suku bangsa. Meskipun memiliki beragam identitas, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persamaan juga ada dalam keluarga, sehingga setiap orang anggota keluarga itu perlu saling menghargai dan membedakan agar bersatu ke kehidupan yang harmonis.